Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herlita. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi linier. Ya, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu fungsi. Nah, saat ini kita akan membahas fungsi linier. Ada di bawah sini ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, bagaimana sih penggunaan fungsi linier dalam ekonomi? Tentunya teman-teman penasaran ya. Yuk kita akan membahas sedikit demi sedikit bagaimana sih fungsi linier dalam ekonomi. Fungsi permintaan. Dalam ilmu ekonomi, konsep tentang permintaan merupakan bagian yang penting. Jadi fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi kalau ada permintaan, ya di sini contohnya fungsi X ini menunjukkan jumlah barang X yang diminta. Q-nya quantity atas barang X. PX-nya adalah harga barang dari X. PY-nya harga barang dari Y. Dan PZ harga barang dari Z. Nah, ini ada fungsi dari QX itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Faktor-faktor yang dianggap tetap ini disebut ceteris paribus. Yang dimaksud ceteris paribus di sini adalah faktor-faktor selain faktor yang disebutkan tadi itu bersifat tetap atau konstan. Jadi dianggap tidak ada perubahan pada faktor lainnya. Fungsi permintaan tunduk pada hukum permintaan. Jadi diingat ada hukum permintaan mengatakan bila harga suatu barang naik, maka ceteris paribus jumlah barang yang diminta konsumen akan turun. Sebaliknya, bila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Nah, ini sudah menjadi suatu fungsi tetap. Contohnya, 10 jam tangan merek tertentu akan terjual kalau harganya 80.000 dan 20 jam tangan akan terjual bila harganya 60.000. Jadi semakin murah harga jam tangan, maka akan semakin banyak jam tangan yang laku. Ini akan ditunjukkan oleh grafik sebagai berikut. Ya, bisa diperhatikan cara menghitungnya. Kita buat dulu Q1 sama dengan 10 tadi karena kuantitas yang pertama itu 10 dan kuantitas keduanya 20 dan harga pertama P1 nya tadi 80.000 dan P2 nya sama dengan 60.000. Ini maka didapat nanti persamaan. Hasil dari hitungan tadi didapatlah Q sama dengan 50 min 0,5 P. Nah, dari sini ini bisa kita gambarkan grafiknya seperti apa. Ingat, Q sama dengan 50 min 0,5 P. Kita masukkan, jika Q-nya itu 0, berarti ketika tidak ada barang yang tidak laku, Q-nya 0, kita masukkan 0 sama dengan 50 min 0,5 P, berarti P-nya seharga 25.000. Sebaliknya kita coba masukkan jika P-nya 0 atau harganya itu 0, berapa kuantitas barang yang akan disediakan. Nah, Q-nya itu ketika P-nya 0 maka Q akan dapat 50 dan didapatlah gambar kurvanya seperti ini. Nah, berikut ini ada latihan soal. Silahkan teman-teman dicoba untuk menggambarkan grafiknya seperti apa dan fungsi permintaannya seperti apa. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.